Shalom anak-anak yang dikasih di dalam Tuhan, selamat pagi semuanya. Lause mau menyapa anak-anak yang ada di rumah saat ini untuk kita sama-sama beribadah di kebaktian online sekolah minggu tanggal 25 April 2021. Lause ingatkan lagi untuk anak-anak bawa Alkitabnya dan uang persembahan untuk disiapkan untuk kita mengikuti ibadah saat ini. Gimana kabar kalian? Lause ajak kalian semuanya bangkit berdiri yuk. Dan kita akan menyanyikan lagu untuk menyambut semangat kita di pagi hari ini. Yuk! Halo, 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 ola, ola. Apa kabarmu? Halo, 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 ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi. Halo, 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 ola, ola. Apa kabarmu? Halo, 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 ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Anak-anak, mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Kita nyanyikan lagu Mari Masuk dan nanti dilanjutkan dengan Mars Sekolah Minggu. Kita semua lipat tangannya, tutup mata, kita nyanyi sungguh-sungguh, mengundang hati kita untuk Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk kehadiran kami yang Tuhan inginkan kami pagi-pagi bisa mencari Engkau ya Tuhan, bisa bernyanyi dan ingin mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami hati dan kuping untuk bisa konsentrasi dan juga menikmati kebersamaan bersama-Mu Tuhan dengan ibadah online ini. Kami serahkan semua ibadah dari awal hingga akhirnya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari anak-anak, kita mau menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu sambil bertepuk tangan. Yuk! Yang semangat ya! Sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, mulia kamus penjung hidup.
Anak-anak, kita pernah mengucapkan saya cinta papa mama, I love dad and mom, 我爱爸爸妈妈. Nah, artinya apa ya? Artinya saya sungguh-sungguh benar nih dari hati kita mencintai papa mama kita. Lalu papa mama akan bales dengan ucapan papa mama cinta kamu, papa mama 也是爱你. Wah, indahnya jika kita terus ucapkan ini kepada papa mama kita. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Kita bernyanyi dan berdoa dan mengucapkan saya cinta Tuhan Yesus. Seperti ayat hafalan minggu lalu. Ya, mengatakan apa? Kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Lalu saya mau ngajak kita semua, kita akan nyanyi saya cinta Tuhan Yesus. Ya, anak-anak, kita semangat ya, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta juru selamat. Yesus cintaku juga. Sekali lagi, saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta juru selamat. Yesus cintaku juga. Anak-anak silakan duduk ya. Ya, Lause pengen kasih tahu kalian nih. Mau nanya juga, kalian pernah nggak naik kereta? Naik kereta yang ada gerbongnya, yang panjang. Mau itu MRT atau kereta biasa, kereta api ya. Nah, kalau kita ngomong naik kereta api, kita kalau naik kereta kita butuh tiket dengan tertulis tujuan yang kita mau pergi. Jadi kalau Lause mau pergi ke kota namanya Surabaya, Lause pasti akan bawa tiket, bawa tas, bawa makanan, bawa Alkitab, dan bawa barang-barang kebutuhan Lause. Lause siapkan waktu juga. Waktu yang Lause persiapkan supaya Lause tidak telat untuk naik kereta. Kereta akan membawa kita kepada tujuan. Demikianlah kasih Tuhan Yesus kita. Tujuan hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Maka Lause akan mempersiapkan diri dengan baik. Dengan cara sungguh-sungguh nih siapin waktu untuk apa aja? Baca Alkitab, berdoa, dengar firman Tuhan, dan mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Lause percaya anak-anak juga punya tujuan hidup, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Karena itu yang terutama dan pertama dalam hidup kita. Lause mau ngajak anak-anak untuk siap-siap mendengarkan firman Tuhan dari Lause-Lause kalian. Mari kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu dengan sungguh-sungguh dari hati kita ya. Aku mengasihi Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang
menyanyikan dengan sungguh-sungguh dan kita mau memberikan hati kita sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Halo anak-anak sekolah minggu, apa kabar kalian semua? Puji Tuhan, hari ini kembali kita beribadah bersama. Anak-anak, beribadah sekolah minggu adalah suatu hal yang harus kita lakukan dengan setia. Saat beribadah kita mendengarkan firman Tuhan, dan itu tidak terhalang dengan di mana, bagaimana, dan kapan kita beribadah. Pada saat kita datang beribadah ke gereja ataupun pada saat kita ibadah online seperti saat ini, itu tidak menjadi masalah. Firman Tuhan itu mengingatkan kita akan kuasa, kasih, dan kesetiaan Tuhan. Dan tentu firman Tuhan juga menegur dosa dan kesalahan. Firman Tuhan adalah isi hati Tuhan yang disampaikan kepada kita. Nah anak-anak, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita minta pertolongan untuk firman Tuhan yang akan kita dengar, dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan jikalau hari ini kami boleh datang kembali beribadah kepadamu Tuhan. Kami boleh kembali mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami mau sungguh-sungguh belajar isi hati-Mu Tuhan, supaya hidup kami boleh benar dan mengasihi Engkau. Tuhan boleh pakai kami sebagai garam dan terang di dalam kehidupan ini Tuhan. Meskipun kami kecil dan lemah Tuhan, tapi kami mengandalkan kuat kuasa dan pertolongan daripada-Mu. Tuhan tenangkan hati kami, Tuhan berikan kami fokus yang baik, dan tolong Lause yang akan bercerita. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tema kita hari ini adalah kasihku kepada Tuhan. PowerPoint pelajaran kita hari ini adalah aku mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku. Ya anak-anak, segenap hati artinya dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Tuhan ingin kita mengasihinya dengan sepenuh hati kita. Jadi kita mengasihi Tuhan bukan dengan ada syarat kondisi kalau. Misalnya, saya mengasihi Tuhan kalau saya sudah cukup populer atau menjadi anak yang populer. Atau saya mengasihi Tuhan kalau saya punya prestasi yang baik di olahraga ataupun di pelajaran sekolah. Atau saya mengasihi Tuhan kalau semua urusan keluarga saya sudah dilancarkan. Jadi kita mengasihi Tuhan bukan karena kalau-kalau itu. Nah, mari anak-anak kita buka Alkitab firman Tuhan yang menegaskan hal ini. Kita buka Matius pasal 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat ini adalah jawaban Tuhan Yesus kepada ahli Taurat orang Farisi pada saat Tuhan Yesus ditanya apakah hukum yang terutama.
Anak-anak mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Artinya, segala perkataan kita, perbuatan-perbuatan kita, pikiran-pikiran kita, seluruhnya hanya berfokus untuk melakukan perintah Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Nah, anak-anak, mari kita sekarang bersama-sama membacakan dan menghafalkan Matius pasal yang ke-22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Kita membacakannya dengan peragaan ya anak-anak ya. Matius pasal 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Sekali lagi ya anak-anak ya. Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Anak-anak, saat ini Lause yang memperagakan dan anak-anak yang menghafalkannya. Ya, Lause peragakan. Matius pasal 22 ayat ke-37. Bagus anak-anak, Lause percaya kalian semua sudah bisa menghafalkannya. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, Yesus menjumpai murid-muridnya. Di situ Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus dan bercakap-cakap dengannya. Anak-anak, mari kita ingat-ingat beberapa hal tentang Petrus, murid Tuhan Yesus ini. Dia adalah Simon Petrus, murid pertama yang dipanggil Tuhan Yesus. Pernah minta Tuhan Yesus agar dia dapat berjalan di atas air. Dia juga yang membela Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani untuk dihakimi dan disalibkan. Dia yang memutuskan telinga salah seorang prajurit Romawi. Nah, dia juga yang pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Petrus juga yang menangis sedih, menyesal karena menyangkal Tuhan Yesus. Di dalam percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus yang dicatat di Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai 19, Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepada Tuhan Yesus, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kemudian kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kali, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepada Simon Petrus untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus kepada Yesus berkata kepadanya untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepada Tuhan Yesus,
Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada Petrus dengan mengajak Petrus untuk tetap melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus menanyakan pertanyaan ini sampai 3 kali anak-anak. Karena Petrus akan diberi tugas yang sangat penting. Petrus akan menjadi seorang gembala yang menghimpun domba bagi Tuhan. Gembala itu tugasnya seperti seorang pendeta yang memperhatikan dan mengasihi jemaatnya, mengajarkan firman Tuhan, mengunjungi jemaat yang sakit, menghibur jemaat yang sedih, menolong jemaat yang punya masalah, dan banyak hal yang lain. Tugas seorang gembala tidak gampang loh anak-anak, karena gembala itu harus mengenal, memelihara, mengasihi, bahkan rela berkorban untuk domba-dombanya, yaitu jemaatnya. Itulah sebabnya seorang gembala harus mempunyai kasih Tuhan. Kasih Tuhan kepada Petrus adalah kasih yang tanpa syarat. Kasih Petrus kepada Tuhan adalah kasih yang terbatas sebagai manusia. Petrus pernah menyangkal dan mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihinya, dan Tuhan memanggil Petrus sebagai gembala yang mengasihi domba-dombanya. Kasih Tuhanlah yang memampukan Petrus menjadi seorang gembala yang baik. Kasih seorang gembala kepada domba-dombanya, kasih seorang pelayan Tuhan, kasih seorang anak Tuhan kepada sesama sebenarnya adalah ungkapan kasih-Nya kepada Tuhan. Nah, sekarang anak-anak tahu ya, mengasihi Tuhan berarti mau dipakai Tuhan untuk mengasihi sesama kita. Cara berpikir, berbicara, melakukan sesuatu, semuanya berpusat untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Dan Tuhan mau kita melakukannya dengan apa? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Contoh sikap kita dalam menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa anak-anak? Ya, contohnya adalah kita mau menolong sesama kita. Kita mengasihi sesama dan kita tidak bersifat egois. Seorang tua kita butuh bantuan, kita melakukannya dengan kasih, dengan rela, dengan memberikan perhatian dengan segenap hati. Begitu juga terhadap teman-teman kita dan sesama kita. Ya, juga misalnya pada saat kita ada salah paham dengan kakak, adik, teman, atau sesama kita, kita menyelesaikannya dengan baik-baik. Bahkan kita bersedia untuk apa? Untuk mengalah, ya, supaya kita bisa menyatakan kasih Tuhan Yesus kepada sesama kita. Nah, atau pada saat kita melakukan kesalahan kepada orang tua kita atau sesama kita, kita mau meminta maaf dan bertobat. Anak-anak, mari kita lihat video singkat ini. Anak-anak, di video tadi kita melihat sebuah mobil mengisi bahan bakar. Sebuah mobil dapat dijalankan, dipakai jika mobil itu berisi bahan bakar. Hidup setiap orang yang menerima Yesus sebagai juru selamatnya bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dia bisa dipakai Tuhan. Seperti bahan bakar yang menggerakkan mobil. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu menggerakkan dan mendorong hidup kita untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Cara memelihara hati yang mengasihi Tuhan bagaimana anak-anak? Yaitu dengan tekun beribadah, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Ya, anak-anak?
Nah, mari kita selesaikan firman Tuhan hari ini, ibadah hari ini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saat ini kita tutup dengan doa minta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan meneguhkan firman-Nya di dalam hati kita. Kita berdoa anak-anak. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan, di mana kami diingatkan Tuhan, kami untuk menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap akal budi kami. Tuhan, di dalam setiap diri kami Tuhan, Engkau mengerti siapa kami Tuhan, dan kami mohon Engkau sendiri yang meneguhkan setiap panggilan Tuhan di dalam hidup kami, supaya kami senantiasa menjadi terang dan garam bagi Engkau Tuhan, dan menolong mengasihi sesama kami di dalam hidup kami, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan di dalam hidup kami dan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa untuk belas kasihan-Mu dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Lause percaya bahwa firman Tuhan yang baru disampaikan tadi dapat membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Kita mau melengkapi ibadah kita hari ini dengan persembahan. Ayo siapkan kotak dan uang persembahan kalian, ya. Seperti yang Lause sudah ajarkan, uang persembahannya dilipat yang rapi ya, dan kita berikan untuk Tuhan Yesus. In moments like this, I sing out the song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Kita sama-sama menyanyikan lagi. In moments like this, I sing out the song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, kami mengucapkan terima kasih atas segala yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami memberikan persembahan pada hari ini untuk dipakai bagi
gereja Tuhan, khususnya sekolah minggu kami. Walaupun kami tidak beribadah Tuhan ke gereja, ke sekolah minggu, tapi kami ada di rumah, kami bersama-sama dengan keluarga kami, dan kami disertai Tuhan, khususnya Tuhan yang terus memelihara kami sepanjang masa, memelihara akan papa mama kami, bisa bersekolah, bisa melakukan segala aktivitas walaupun sangat terbatas, tapi kami sangat bersyukur karena Tuhan begitu baik. Kami serahkan ya Tuhan akan persembahan hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, ayo catat dan ingat ya, untuk minggu depan tema besar bulan Mei. Wow, sudah bulan Mei loh. Itu adalah LOVE. Apa? LOVE, love ya. Dan minggu depan tanggal 2 Mei 2021 ibadah kita berjudul Milikku untuk Tuhan. Jangan lupa catat di kalender kalian nih minggu depan ya. Lalu saya ingatkan juga untuk kalian daftar online. Absen ya, pinjam HP papa atau mama, kirim absen kalian itu ke Lause kalian. Dan Lause juga mengucapkan terima kasih untuk mama papa yang sudah bantu anak-anak kelas kecil untuk absen. Thank you papa mama. Hari ini jam 1 siang kita akan ada fellowship ya, virtual, bertemu dengan teman-teman via Zoom dan juga bertemu dengan Lause kalian. Ikut gabung ya dengan link yang sudah dibagikan Lause dari kelas kalian masing-masing. Coba ditanya sama papa mama, linknya udah ada belum? Dan makan siang dulu supaya nanti bisa fokus, bisa sama-sama dengan teman-teman ya. Nah, kita akan mengakhiri ibadah online kita hari ini dengan menyanyikan Bapa terima kasih dan doa Bapa kami. Mari kita lipat tangan, tunduk kepala, dan kita mau berdoa. Bapa terima kasih. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, kita sampai jumpa ya. Kita ketemu jam 1 siang hari ini. Bye.